kemudian ukuran akar giginya seperti apa, rasio mahkota akarnya seperti apa. Nah, itu bisa kita lihat di radiogram ya. Nah, selain melihat kerusakan tulang, yang otomatis akan membantu kita untuk menegakkan diagnosa. Nah, pemeriksaan radiogram ini juga bisa membantu kita untuk merencanakan perawatan. Ya. Jadi kalau misalnya kerusakan tulangnya itu sudah banyak sampai ke sepertiga akar, apakah mungkin kita lakukan atau kita pertahankan giginya kalau giginya sudah goyang? Enggak, ya. Jadi kalau infeksinya sudah meluas, berarti kan rencana perawatannya adalah dicabut. Jadi pemeriksaan radiogram ini membantu kita untuk merencanakan perawatan. Selain itu apa? Bisa untuk mengevaluasi hasil perawatan yang sudah kita lakukan. Jadi nanti kan misalnya ada pasien periodontitis parah, ada kerusakan tulangnya vertikal misalnya. Kita lakukan perawatan. Nah, kita mau lihat nih hasilnya sebelum sama sesudah perawatan. Hasilnya seperti apa kira-kira? Ya, apakah ada perbaikan kan? Atau sebenarnya keadaannya jadi sama aja dengan sebelum kita lakukan perawatan. Ya. Nah, apa sih yang kita mau lihat nih dalam satu radiogram? Tadi sudah disebutkan, ada tulang alveolar, ada ruang ligamen periodontal. Nah, apakah hanya sebatas itu? Itu tidak, ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Jadi dari tulang alveolar sendiri, kita lihat nih tingginya sudah sampai seberapa. Nanti ketika kita melakukan interpretasi, kita tuh membagi akar menjadi 3 bagian. Jadi sepertiga vertikal, sepertiga tengah akar, sampai sepertiga apikal akar. Ya, jadi satu akar itu dibagi 3 bagian. Nah, kita lihat tinggi tulangnya itu sudah sampai seberapa? Apakah masih di atas atau sepertiga vertikal? Apakah di tengah-tengah akar giginya atau di daerah apikal? Ya. Kemudian polanya, ada macam-macam pola, ada bentuknya. Kerusakan tulang itu bisa bentuknya seperti kawah, jadi kayak mangkuk. Atau bisa juga kerusakan tulangnya bentuknya datar, horizontal. Atau bisa juga bentuk kerusakan tulangnya seperti palung. Dulu waktu belajar geografi pernah lihat palung kan di buku? Nah, kerusakan tulang bisa bentuknya seperti itu. Ya, jadi ada 3 pola destruksi tulang. Nah, nanti untuk di ruang ligamen periodontalnya, kalian lihat kira-kira ukurannya normal nggak? Ya, jadi harus sering-sering lihat nih. Bentukan ruang ligamen periodontal yang normal di radiografis itu seperti apa? Jadi harus sering lihat. Nanti dibuka aja di buku Karanza bisa, di buku oral radiologi bisa. Nanti kita tuliskan hasil interpretasinya. Oh, ruang ligamen periodontalnya bisa normal, bisa juga hilang. Hilang kenapa? Karena tulangnya di sana hilang. Jadi otomatis ruang ligamen periodontalnya juga bisa hilang. Lalu apalagi? Bisa ruang ligamen periodontalnya melebar atau menyempit. Ya, tergantung keadaannya bagaimana. Nah, nanti dari tulang alveolar kita lihat radiodensitasnya. Jadi kalau di radiologi itu ada yang namanya radiopak. Kalau radiopak itu putih, kalau radiolus itu hitam. Nanti kalian lihat di tulang alveolar yang kalian lihat itu nanti apakah radiopak atau radiolus. Nanti kalian juga lihat pola trabekulanya seperti apa. Apakah seperti tangga? Tahu kan kulit jeruk bentukannya kayak apa? Kayak apa? Hiperkolikus. Nah, kalian juga bisa lihat nih kontur marginal dari tulang interdentalnya. Sekalian untuk melihat apakah di gigi itu ada restorasi atau tidak, ada tambelan atau tidak. Bentuk tambelannya seperti apa? Apakah overhanging atau enggak? Nanti di slide berikutnya ada contoh-contohnya ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan itu berdasarkan di buku Karanza. Tapi kalau di buku radiologi ada 9 yang sebenarnya dilihat. PPT-nya sudah
saya taruh di Google Drive, apakah ini sudah siap? Sudah. Itu ada 9. Tulangnya seperti apa, kondisi alveolar teksnya seperti apa. Alveolar teks itu ini puncak tulang. Jadi kamu lihat puncaknya itu keadaannya seperti apa. Yang tadi saya bilang pola kerusakannya ada 3. Apakah tulangnya bentuknya datar, atau mangkok. Ya. Nah, kemudian kita lihat kerusakan tulang di area fokasi. Area fokasi adanya di gigi mana? Molar, ya. Premolar juga ada, hati-hati. Premolar atas, ya. Jadi di molar baik atas maupun bawah. Kita lihat kerusakan tulangnya seperti apa tuh di area fokasi. Apakah bentukannya dia hanya sebatas pelebaran ruang ligamen periodontal saja, jadi benar-benar kecil, atau benar-benar ada lusen, atau cuma dari densitasnya yang berkurang. Ya. Lalu yang keempat, kita lihat lebar ruang ligamen periodontal. Sekalian kita lihat lamina dura. Ada yang tahu lamina dura itu kayak apa enggak? Enggak ya? Belum pernah lihat ya? Nah, ini dia. Ruang ligamen lamina. Yang mana? Ini kan mahkota. Ini mahkota gigi ya. Lalu ini garis tipis yang mengelilingi akar. Ya, jadi kalau normalnya dia itu kelihatan jelas dibandingkan dengan tulang di sini. Jadi ini lamina dura. Jadi lamina dura dengan akar gigi. Kalian lihat nggak ada sesuatu yang berwarna hitam? Di antara lamina dura dengan gigi ada sesuatu kan garis hitam. Nah itu ruang ligamen periodontal. Jadi itu yang kalian lihat lebarnya. Kalau lamina dura ini kan dia normal, normalnya seperti ini. Nanti kalau pada pasien dengan periodontitis itu bisa saja lamina duranya hilang. Jadi dia tidak seputih ini sekarang. Atau dia lebih tebal, menebal daripada normalnya. Atau bisa juga kebalikannya, jadi menipis. Kalau ruang ligamen bisa menyempit, kalau misalnya tulangnya nggak ada, dia hilang juga. Ya, nanti kita latihan. Kita balik lagi yang ke ada faktor lokal. Kalau kalkulus sudah kelihatan di radiograf, artinya dia kalkusnya banyak, tebal di situ. Kalau cuma sedikit, dia tidak terdeteksi. Tetapi kalau dia banyak, itu bisa terdeteksi. Ya. Kalau lokalnya kita lihat bentuk tambalannya seperti apa. Bentukan gigi yang normal, dinding proksimalnya bentuknya kayak apa? Membulat kan? Bukan kotak kan? Saya sudah belajar anatomi, membulat. Nah harusnya tambalan yang kita lakukan untuk daerah proksimal itu juga sama dindingnya membulat. Tapi kadang-kadang kalau misalnya prosedurnya tidak tepat, tambalannya bisa berbentuk overhanging. Jadi nggak membulat, dia kotak. Nah itu bisa menyebabkan apa? Invasi makanan, retensi makanan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan tulang. Ya.
bentuk akar. Sudah pada tahu kan bentuk akar yang normal seperti apa? Panjangnya kira-kira berapa? Waktu di dental anatomi ada gigi nggak sampai ke akar? Mungkin gigi ada sampai ke akar nggak? Ada. Udah tahu ya kira-kira normalnya seperti apa? Nah nanti pada saat ada radiograf kalian lihat nih, kira-kira panjang akarnya normal nggak ya? Atau jangan lebih panjang? Kalau kanilus biasanya panjang akarnya. Atau jangan pendek. Jadi gigi kayak bol gitu, pendek-pendek. Nanti kalian lihat. Nah, apakah kalau misalnya akar yang gigi berakar ganda, itu dia harusnya akarnya kayak gimana? Terpisah kan? Tapi kadang-kadang ada juga yang nyatu. Nah, itu juga kalian tuliskan saat waktu kalian interpretasi untuk akarnya gimana? Apakah dia misalnya nyatu akarnya atau dia terpisah nih, kelihatan gitu. Ini akar bukal, bagian mesial, distal, palatal, atau jangan-jangan malah akarnya jadi satu. Itu perlu dituliskan. Ya. Nah, rasio mahkota akar, ada yang tahu nggak rasio mahkota akar gimana caranya ini? Ada yang tahu? Rasio mahkota akar biasanya kita lihat adalah yang tidak tertanam tulang dengan yang tertanam tulang. Nih contoh yang ini, gigi ini misalnya. Yang tidak tertanam tulang yang mana? Dari sini sampai sini ya. Ini tidak tertanam tulang. Nah yang tertanam tulang ini. Jadi kalian hitung berapa panjang yang tidak tertanam tulang sama yang tertanam tulang. Ini berapa? Dan dihitung rasionya. Ya. Kenapa? Biasanya kan rasio yang baik itu kan 1:2 atau 2:3. Nah kalau misalnya ternyata sudah 1:1 atau seperti ini 3:2, berarti kan ada resiko untuk terjadi trauma oklusi. Nah, lalu selain melihat panjang akar, bentuk akar, ada apa lagi? Ada terbuka atau tumpang tindih. Jadi antara gigi yang satu dengan gigi yang lain itu tidak ada celah gitu. Nah ini bisa gara-gara apa? Karena memang keadaan giginya memang problem atau sudut pengambilan fotonya yang salah. Nanti kalian mempelajari sudut pengambilan sudut vertikal dan horizontal pada saat pengambilan periapikal. Nah kalau salah satu sudutnya salah, misalnya sudut horizontalnya salah, maka gambaran di radiografnya gigimu kelihatan tumpang tindih, padahal sebenarnya enggak. Jadi hati-hati pada saat pengambilan foto. Pastikan sudutnya benar, ya, karena bisa salah interpretasi nanti. Lalu kemudian ada pertimbangan anatomi seperti apakah giginya itu akarnya tumpang tindih dengan sinus maksila. Nah biasanya kalau tumpang tindih begitu, gambaran radiopasitas tulang alveolarnya itu bisa berkurang, ya karena dia tumpang tindih sama sinus. Lalu kemudian apakah di area yang foto itu ada gigi yang tipping. Biasanya di gigi geraham 3 nih, dia suka tipping, jadi suka miring. Nah, kalau mungkin kita lihat dari klinis, mungkin dia nggak miring ya, maksudnya dia berotak normal gitu kelihatannya. Tapi ketika di foto rosen, ternyata dia miring. Nah itu harus dituliskan tuh bahwa gigi berapa itu miring ke arah mesial. Kemudian ada pertimbangan patologis, jadi dilihat kadang-kadang ada karies yang tidak terdeteksi secara klinis ya. Jadi kalian lihat di mahkotanya apakah ada radiolucent. Jadi kan kalau mahkota gigi itu kan harusnya radiopak ya, warnanya putih. Apakah ada yang warnanya lebih gelap? Nah, itu perlu dituliskan juga. Kemudian apakah ada lesi periapikal
tau nggak lesi periapikal tuh seperti apa? Kista, contohnya salah satunya kista, bisa kista. Lesi periapikal, periapikal artinya di tepi apex, di tepi gigi, biasanya di ujung apexnya. Kalian lihat apakah ada radiolucen di situ. Kalau ya radiolucen itu yang berwarna lebih gelap. Kalau radiopak lebih terang. Kemudian dilihat bentuk akarnya, apakah bentukannya mulus atau ternyata ada resopsi jadi ada di tepinya. Ya. Nanti yang untuk hasil interpretasi kita menggunakan yang tabel ini. Ya, jadi udah tahu ya, udah kebayang ya kira-kira gambarannya tulisannya seperti apa. Nanti udah tugasnya. Ya. Kemudian radiograf apa sih yang biasanya dipakai kalau untuk perio? Radiograf itu kan macam-macam ya. Ada yang paling atas ya. Terus yang kalau yang ini apa? Yang kiri paling kiri ini apa? CBCT ya, yang paling kiri itu untuk 3 dimensi bagus. Jadi melihat atau lingkungan itu bisa ya, sama di daerah lokasi. Nah, kalau di tengah ada yang tahu apa? Backlinknya kayaknya sepertinya yang horizontal ya. Backlink itu ternyata ada 2 yang konvensional. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Saya baru baca kemarin ada lagi yang namanya extraoral backlink, tapi itu masih jarang ya. Tapi kalau misalnya backlink biasanya kita bisa melihat gigitannya atas sama bawah. Yang paling kanan apa? Periapikal. Nah, biasanya di perio pakainya apa? Periapikal ya. Periapikal kalau perlu kulmot aja. Jadi jangan dipikir kalau misalnya nih, waduh waktu pemeriksaan klinis kok giginya banyak poketnya ya, karena hampir semua jadi panoramik. Kira-kira bagus gak sih kalau panoramik? Panoramik memang bisa melihat semua gigi, tetapi untuk kita mau melihat yang kecil-kecil kayak tadi lamina dura, ruang liganya periodontal itu tidak bagus. Jadi kadang-kadang yang mau kita lihat nggak kelihatan. Ya, jadi itulah alasannya kenapa masih tetap pakailah periapikal walaupun kita mau melihat semua gigi. Ya udah nggak apa-apa normal. Terus gimana kalau radiasinya? Radiasinya kan lebih besar kalau di total gitu ya dibandingkan dengan panoramik. Ya, memang betul radiasinya memang lebih besar. Tetapi kita harus perhatikan juga yang mau kita lihat itu apanya sih, ya kan? Kalau mau melihat periodontal ya berarti kita harus yang spesifik seperti periapikal, kita nggak bisa yang panoramik. Terus kalau misalnya ada pasien nanya, dosis radiasi nanti kita bisa kenakan ke. Nah, kalau untuk yang intraoral dibandingkan dengan pemeriksaan radiologi lainnya, sebenarnya dosisnya lebih kecil. Jadi resiko terkena kankernya juga lebih kecil ya. Kalau pemeriksaan radiologis yang lain yang biasanya kan di ekstrak tuh banyak tuh pemeriksaan radiologinya, itu memang dosis radiasinya besar ya, makanya tidak disarankan berulang-ulang pasien menerima radiasi. Tapi kalau yang intraoral itu dosisnya lebih kecil, jadi tidak apa-apa, aman ya. Nah, kalau kita sih mengharapkan ya dari satu radiograf itu bisa melihat apa yang kita ingin lihat, tinggi tulangnya, terus kemudian kontaknya maksimalnya seperti apa. Jadi pokoknya ketika bisa kamu menerima nih hasil ronsen, kamu lihat nih, kelihatan gak sih enamel lentingnya? Kalau misalnya kelihatan jelas, berarti kondisinya baik. Kalau misalnya enggak, berarti kamu bisa diulang. Ya, terus kemudian yang mau kamu lihat itu tercakap enggak
jangan-jangan kamu mau melihat nih, misalnya kerusakan tulangnya itu dari hasil swabing kayaknya udah banget nih 10 mili, tapi ketika kamu foto akar giginya kepotong. Jadi kan tujuan yang kita lihat kan tidak dicapai. Nah, itu bisa kita coba ulang. Jadi pastikan yang pertama, apakah yang mau kamu lihat itu sudah tercakup nggak di dalam radiografnya, ya. Nah, ini tadi saya bilang ya, kalau panoramik itu memang bisa melihat gigi secara menyeluruh ya, tetapi untuk distorsinya kan dia jelek, jadi kita tidak rekomendasikan untuk pemeriksaan radiograf pada pasien periodontis dengan menggunakan panoramik. Walaupun dia punya kelebihan, dosis radiasinya lebih kecil dan biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan foto rumah vertikal. Nah, kalau bite wing ini bagus nih kalau misalnya kalian mau melihat jarak antara CEJ dengan puncak tulang. Tahu nggak? Masih kan nggak CEJ apa? Emangan junction. Tahu nggak yang mana? Nah, coba yang bawah ini deh. Ini banyak tambelannya soalnya. Yang bawah, coba yang mana? Yang ini kan CEJ? Atau yang ini? CJ ini ya, ini kan yang paling luar yang mana nih, yang paling terang, ya kan? Terus di dalamnya yang mana ada dentin, ya. Nah, dentinnya kan dari sini sampai sini. CJ itu di sini. Cemento yang namanya junction. Biasanya kalau yang normal kan dia biasanya cementonya, ya. Cemento yang namanya junction. Jarak dari cemento junction ke puncak tulang bisa kita lihat secara jelas dalam menggunakan bite wing. Nah, kalau misalnya nih hasil probing kalian misalnya kurang dari 5 menit, kan udah jadi dalam pocket belum ya? Udah. Oke, kedalaman pocket ya. Nah, kalau hasil kedalaman pocketnya kalian misalnya kurang dari 5, itu bisa pakai yang bite wing, yang horizontal. Ya, tapi kalau misalnya lebih dari 5, bisa pakai horizontal vertikal. Itu cuma posisi filmnya aja. Jadi bentuknya itu tahu kan film itu bentuknya kan berarti panjangnya lebih lebar. Ya, kalau yang vertikal berarti lebarnya lebih panjangnya lebih sedikit. Nah, kalau yang bawah ini tadi saya bilang extraoral bite wing. Jadi memang belum banyak extraoral bite wing ini, tapi sudah mulai ada yang menggunakan gitu. Ya, jadi kalau yang extraoral bite wing ini dia sensitivitasnya tinggi, tetapi spesifitasnya masih rendah. Ya. Panggilan foto panoramik tapi dimodifikasi gitu. Nah, yang penyakitnya itu ada 2 teknik, paralel sama diseksi. Kalau paralel itu ada alat bantunya, jadi ketika tepat di kolomnya tidak lurus, ada alat bantunya, ada holder filmnya. Tapi kalau diseksi enggak, jadi pasiennya itu megang sendiri itu potoknya di dalam mulutnya dia. Nah, si orangnya yang operator ini kan hanya bisa mengira-ngira ya, sesuai dengan sudut vertikal horizontalnya gitu untuk ngambil fotonya. Jadi belum tentu bisa tegak lurus. Jadi sebenarnya yang vertikal yang bagus itu yang paralel. Nanti lebih jelasnya di modul radiologi itu, ngambil foto. Ada paralel, ada diseksi. Jadi yang bagus itu yang paralel.
cervical, palatal, gineal, sama kerusakan tulang yang masih dini. Jadi yang masih bentuknya crater itu bisa melihat dengan CBCT. Direkomendasikan oleh American Dental Association, dia tidak merekomendasikan pakai CBCT untuk pemeriksaan rutin perio. Kenapa? Karena dosisnya memang lebih besar, biayanya lebih mahal. Terus kemudian kadang-kadang untuk ketajamannya dia masih kurang. Kecuali kamu pakai oksalnya yang lebih kecil. Tapi hati-hati, oksal lebih kecil, dia berarti dosis radiasinya lebih besar. Itulah sebabnya kenapa masih belum direkomendasikan. Ya. Jadi untuk pemeriksaan rutin masih menggunakan periapikal. Nah, CBCT ini juga bisa kita lihat untuk evaluasi resi endo perio. Ada yang tahu resi endo seperti apa? Tadi disebutin kamu salah satunya adalah kristal. Jadi kadang-kadang ya penyakit di perio itu kadang-kadang ya perio murni, tapi bisa juga karena penjalanan infeksi dari saluran akar gigi. Ya, jadi CBCT ini bisa melihat dia perluasan infeksinya seperti apa, terus kemudian ada perio itu seperti apa juga bisa dilihat. Merencanakan kita gitu. Jadi membantu perencanaan dalam pemasangan implan, bisa juga membantu kita untuk kira-kira bisa nggak sih pasien ini dilakukan prosedur. Jadi sekilas tahu saja pola kerusakan tulang seperti apa dan lebih jelas secara dimensi. Kemudian ada yang baru ultrasonografi, ini jarang sekali dipakai objin ya, dong dalam mulutnya ya, jadi ukurannya lebih kecil, kurang lebih gambarnya ini. Jadi dia bisa melihat apa saja, jadi bisa melihat ketebalan dari lunak, densitas tulangnya seperti apa, apakah. Jadi memang cukup menarik ya sebenarnya, tapi memang belum banyak dipakai. Jadi tidak hanya melihat tulangnya saja, tapi melihat jaringan lunaknya dia bisa ultrasonografi. Ini sekilas info saja bahwa kemajuannya sudah sampai sini, tapi memang belum banyak dipakai. Kemudian, nah ini alurnya ya. Alur ketika misalnya kita memutuskan untuk menggunakan radiografis apa? Sebenarnya paling banyak adalah periapikal sama matrix. Karena sendiri, tetapi juga tambah dengan pemeriksaan lainnya seperti baju. Ya, jadi kalau jaringan berbentang, nah ini rasanya kenapa? Kalau ini tidak dipakai, karena kalau kamu lihat di tanda tangan seperti ini, ternyata nggak tulangnya, tinggi tulangnya seberapa kira-kira? Kira-kira aja, tinggi tulangnya kira-kira seberapa? Katanya masih tinggi ya, sampai sepertiga tengah, kayaknya itu masih ada. Tapi ketika di periapikal ternyata sudah sampai sepertiga apikal. Jadi sudah kerusakannya sudah jauh lebih berat dibandingkan kalau kamu lihat secara panoramik ya. Kemudian ini anatomi normal. Tinggi tulang itu normalnya 1-2 mm dari CEJ. Jadi jangan kalau misalnya tulangnya tidak tepat di CEJ terus kamu bilang ada kerusakan tulang. Kamu ukur dulu puncak tulangnya terhadap CEJ itu berapa mili. Nah, kecuali kalau misalnya dia lebih dari 2 mili, itu baru ada kerusakan tulang, baru bisa kamu sebutkan bahwa tinggi tulangnya pada gigi berapa? Gigi 41 misalnya, nah, sudah mencapai sepertiga servikal.
contoh. Ya, nah kemudian di puncak tulang alveolar normalnya adalah ada tulang kortika. Tulang kortika itu tulang yang tebal, jadi bentuknya hadropak. Kalau kamu lihat tulang yang di sekitar sini, bentuknya kan ada rongga-rongga ya sepertinya, ya. Nah kalau yang di atas tulang kortikal itu dia, nah bentukannya untuk gigi anterior dia adalah, kalau di gigi posterior dia seperti meja ini, ya, datar. Beda ya, gigi posterior sama gigi anterior. Progresnya mengerucut, anjing, kayak segitiga. Kalau gigi posterior baik yang atas maupun yang bawah, dia bentuknya kayak meja. Ya, horizontal, datar. Oke? Sampai sini jelas nggak? Atau aku kecepatan? Terangkatnya. Ini contohnya kerusakan tulang tadi ada berapa aja? Kawat, terus horizontal, sama vertikal atau palung. Vertikal ya. Nanti kalau misalnya nulis interpretasi, tulis saja vertikal, jangan palung. Itu supaya lebih gampang ingat aja. Ya. Kalau yang ya, mendatar. Ini juga mendatar. Horizontal ingat ya, mendatar. Garisnya lurus. Kalau yang vertikal, dia tadi saya bilang kayak palung. Jadi nggak lurus. Tanda tangan ini pada gigi 16 dengan tulang vertikal. Beda ya? Lihat apa yang tadi? Nah, kalau yang palung ya, gigi satu sisi dia tinggi, satu sisinya dia. Nah, kalau misalnya di daerah interdental kita gampang melihatnya kerusakan tulangnya seperti apa. Nah, kalau di bagian bungkal palatan gimana caranya? Kan dia tumpangnya bisa makan. Pakai apa kira-kira? Bantunya. Mau ngeliat nih puncak tulangnya ada di mana? Pakai? Enggak pakai prop. Yang mungkin pakai guta perca. Tahu guta perca? Nah, guta perca itu bahan pengisi saluran akar. Jadi pasiennya kita bius lokal dulu, kita masukkan guta perca, baru kita kirim dia ke ruang radiologi. Ya, ini guta perca untuk membantu kita melihat buka atau palata ini sudah sampai mana. Kan dia ketutupan dengan akar, jadi kita nggak bisa lihat. Kecuali di daerah mesial dan distal gigi kita bisa melihat puncak tulangnya di mana, kerusakan tulangnya seperti apa. Nah, kalau kerusakannya di buka atau palata, kalau kita mau menggunakan periapika, kita bisa menggunakan guta perca, kita masukkan ke dalam poketnya. Ya, jadi kelihatan. Kira-kira lokasi puncak tulangnya sudah seberapa? Kalau misalnya pakai CT, ya bisa juga pakai CT. Kalau pakai CT nggak perlu pakai guta perca, jadi langsung aja gitu. Nanti kita lihat dari sisi sagitalnya seperti apa. Dari segi koronalnya seperti apa. Nah, ini contohnya kalau CT ada 4. Ini aksial. Kiri atas, kanan bawah. Kelihatan kan kerusakan tulangnya? Nah, kalau ini dari sagital, kelihatan kayak ada kalkulusnya ternyata. Ini kalkulus. Kamu tahu ya, ini akar gigi harus
Ini kita lihat ya, tanda panah yang putih ini berarti ada kerusakan tulang di bagian apa tuh? Ini kan lanjut mulut. Kita dapat ya. Dari sini memang lebih enak. Kontrasnya kurang banget. Nah, ini yang saya bilang tadi bentuknya kayak awan. Bahasa kerennya crater. Awan. Nih, bentuknya kayak mangkuk. Kayak mangkuk. Ya, ini crater. Contohnya. Nah, ini tanda panah itu tanda panah. Oke? Nah, kadang-kadang tapi tidak selalu. Kerusakan tulang di bagian buka mata. Namanya apa? Kita nggak tahu itu daerah buka atau mata. Ya, nah, tahu dari mana? Lihat nggak? Warnanya beda dong. Yang ini lebih putih, yang ini lebih gelap. Artinya dia di daerah bukal atau lingkungannya sudah ada kerusakan tulang, tapi kita tidak tahu yang mana nih. Nanti dicocokkan dengan hasil pemeriksaan klinis. Ingat ya, radiografi ini cuma menunjang, cuma membantu. Tetap keputusan berdasarkan klinis. Ditambah radiografi. Ya. Nih, ini juga bisa kelihatan, tapi kita nggak tahu nih yang mana nih kerusakan tulangnya, daerah bukal atau apa. Ya. Tanda panah yang hitam ini berarti ada tinggi tulang sampai segini lagi, masih seperti vertikal. Kerusakan tulang vertikal tapi kita tidak tahu dari mana, itu kelemahannya ya. Nah, kalau kerusakan tulang di area lokasi bentukannya kayak apa? Kamu lihat nggak tanda panah yang putih ini? Menunjukkan ada area yang gelap. Kalau gigi sebelahnya nggak ada, putih. Ya, berarti di daerah lokasi sudah ada kelainan di sini. Ya, ini masih kecil. Ini kalau udah gede. Jadi bisa ukurannya seperti ini atau sebesar ini. Nanti dituliskan aja di hasil evaluasinya seperti apa. Ya. Kemudian kalau di atas bentukannya kadang-kadang agak susah, bisa juga bentukannya seperti ini, seolah-olah ruang ligamen periodontalnya melebar. Ya, tanda panah titik di gambar C. Ya, atau bentukannya sudah meluas nih, seperti gambar D. Tanda panahnya ini kan areanya cukup besar ya, kerusakannya seperti ini. Jadi bisa bentukannya tahap dini seperti gambar C, atau yang sudah lebih luas seperti yang gambar D. Ya, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu kan? Nah, perubahan densitas sama pola trabekulanya juga kamu perlu lihat ya. Kalau yang seperti ini kan kayak kulit jeruk nih, ya kan? Tapi di sini udah tidak seradiopok yang di atas nih. Warnanya beda tuh, lebih putih, lebih gelap. Nanti ada hasil evaluasi ditulis juga. Ada perubahan densitas misalnya, ada penurunan densitas gitu. Ya, apa bisa jadi lebih putih, seputih-putihnya. Biasanya pada fondasi waktu itu hampir nggak kelihatan pola trabekulanya. Kalau kamu lihat ini kan dia kayak ada jaring-jaring, ya apa enggak? Sebenarnya yang sebelah kiri. Tapi kalau yang di ujung atasnya dia putih. Mungkin lebih jelas kalau kamu lihat di PPT-nya. Nanti dituliskan saja, misalnya ada peningkatan densitas di area tulang sekitar gigi atau penurunan densitas, tergantung ya seperti apa. Penurunan densitas artinya dia warnanya tidak putih terang. Kalau peningkatan densitas warnanya putih terang, ya. Dan ini, kamu tahu nggak ini apa? Ini dasar sinus maksila. Lumayan nggak?
Di situ sini ada membrasi diagram. Dia menebal gara-gara apa? Gara-gara ada perbedaan tipis. Nanti di pertimbangan anatomis ditulis juga kalau misalnya kalian lihat nih sinus maksilanya, ternyata ada perubahan di sinus maksilanya, ditulis juga, ya. Harusnya masalahnya tidak seperti itu. Jadi benar-benar ada urusan. Jadi di atas yang garis radiopak ini benar-benar gelap seperti ini. Normalnya seperti itu. Nah, cuman ini ada kelainan. Nah, ini akses. Yang namanya akses, ingat, mau aksesnya periodontal atau akses periapikal, nanti kita belajar dulu. Batasnya tidak jelas. Jadi ada radiolucent, tetapi batasnya tidak jelas. Nih, di sini ada masih putih, di sininya abu-abu, terus di sininya gelap. Intinya kalau akses periodontal itu bisa di sini, jadi di samping akar. Jadi bukan di ujung akar ya. Kalau di ujung akar namanya akses periapikal. Ya. Kalau di samping, kalau perio di samping bedanya. Jadi tidak sampai ke ujung akar. Kecuali penyakit perionya nyambung dengan lesi endo. Ya. Nah, kalau yang perio murni aksesnya dia bentuk radiolucent atau kerusakan tulangnya di samping akar. Ya, bentukan batasnya nggak jelas nih, tepinya. Nah, ini contohnya yang gambar sebelah kiri sama sebelah kanan. Saya nggak jelas juga batasannya yang mana. Ini masih ada abu-abu soalnya, artinya masih ada tulang sebenarnya sebagian. Ya. Jadi nggak benar-benar ada dosen murni. Kalau periodontitis agresif itu sebenarnya nggak ada spesifiknya sebenarnya kalau kerusakan tulangnya. Jadi ya udah, kerusakan tulangnya bisa vertikal, bisa horizontal, tapi yang menjadi ciri khas adalah dia menyerangnya di mana? Gigi incisif sama gigi molar, terutama itu. Jadi terpinang. Jadi kalau gigi ada, kanan ada, atau bisa semuanya kerusakan tulangnya. Jadi nggak cuma gigi incisif sama molar. Kalau sudah periodontitisnya menyeluruh, jadi semua gigi sudah kena. Gitu. Makanya tidak bisa diagnosa itu hanya berdasarkan diagnosa definitif ya, tapi diagnosa berdasarkan radiografis itu ada juga sebenarnya. Tapi kalau diagnosa definitifnya tetap berdasarkan dari pemeriksaan klinis, ya. Tidak hanya dari pemeriksaan penunjang saja atau klinis saja, jadi dua-duanya sebenarnya, klinis dan penunjang. Jadi itu juga salah satu. Ya. Ini trauma oklusi. Yang jadi ciri khas untuk trauma oklusi adalah ruang periodontalnya melebar. Ada pelebaran ruang ligamen periodontal. Ya, tapi ada juga area di mana ruang periodontalnya mungkin gara-gara apa? Gara-gara tertekan. Trauma oklusi itu terjadi karena gaya oklusi tidak jatuh tepat pada sumbu gigi. Itu. Jadi jaringannya, jaringan periodontal yang cedera. Contohnya apa? Kalau radiografis ada pelebaran ruang ligamen periodontal, tapi kadang-kadang ada area tertentu ada penyempitan ruang ligamen periodontal. Ya. Terus kemudian lamina duranya seperti apa? Lamina duranya menebal. Sebagai apa sih sebenarnya? Kenapa bisa lamina dura menebal? Sebagai proses adaptasi sebenarnya. Jadi dia menebal, lamina dura menebal, tapi kadang-kadang di area tertentu ada lamina duranya dia hilang atau terputus atau menipis dari keadaan normalnya. Itu ciri khas dari trauma oklusi. Ya, ada juga pada trauma oklusi ditemukan kerusakan tulang vertikal. Ya. Nanti dicocokkan saja dengan keadaan klinisnya. Jadi penarikan apakah ini trauma oklusi atau tidak tetap dilihat dari klinis dan radiografis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Kalau kontak terbuka jelas ya, kamu lihat aja giginya berkontak enggak gitu. Kalau dari klinis mungkin kelihatannya berkontak ya, lalu ternyata setelah diambil bukan
kelihatan secara klinis ya, apalagi udah ditambah over contour seperti ini, kesannya giginya berkontak. Ini faktor lokal, kalkulus. Kalkulus tuh bisa dilihat dan ada rotatis, kadang-kadang bisa. Nih, kalau kamu lihat ada tonjolan-tonjolan seperti ini, kita patut curigai dia ada kalkulus. Kalau ada garis pita di sekitar leher gigi, kita bisa juga curigai itu kalkulus. Kalau kalkulusnya tebal, dia kedeteksi di radiogram. Tapi kalau kalkulusnya cuma kayak poin-poin kecil, itu mungkin ya tidak kelihatan. Nah, ini tadi saya bilang bisa juga melihat bentuk restorasi kayak apa, terutama untuk di daerah cervical gigi. Ini yang saya bilang restorasinya agak baik ya. Karena apa? Bentuknya kotak. Gitu. Harusnya mengikuti kecemburuan gigi. Nah, restorasi yang overhanging, istilahnya overhanging, ini menyebabkan apa? Menyebabkan kerusakan tulang. Karena makanannya dari masuk impaksi, tidak dibersihin, jadi dia periodontitis. Jadi kalian kalau ngambil juga tolong diperhatikan ya, daerah proksimal itu harus benar-benar mengikuti. Ini tadi saya bilang bisa untuk evaluasi terapi periodontal juga. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ada kerusakan tulang nggak? Ada nggak kerusakan tulang? Ayo, ada nggak kerusakan tulang? Ada.